Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desanto Fani dari TRO Angkatan 2023 dengan NIM akhir 072. Di sini saya akan mencoba membuat pemodelan motor DC, yang mana ini merupakan tugas dari praktikum sistem pengendalian elektrik. Nah, di sini pemodelan motor DC sendiri merupakan bagaimana kita merepresentasikan sebuah motor DC ke dalam pemodelan dalam simulink ini, terutama ya teman-teman. Di sini ada parameter ataupun variabel-variabel yang merepresentasikan dari motor DC itu sendiri, yang mana ada resistance, kemudian inductance, ada induktansi, kemudian ada inersia, ada damping, ada KT, ada KE, teman-teman. Nah, sebenarnya kita udah buat nih dari yang open loop dan closed loop, dan kita di sini bakalan coba membuatnya kembali ya teman-teman. Kita buat di tab new nih gitu. Jadi hal yang kita butuhkan untuk membuat pemodelan motor DC itu, yang pertama kita perlu, of course we need gain teman-teman. Kita perlu gain, kita perlu input dan output ya, dan output. Kemudian kita perlu adder, kita perlu scope juga. Kita perlu adder itu di math operation. We need adder, we need integrator, adder, integrator ya. Nah, di sini kita perlu gainnya tuh 4 mungkin ya, sekitar 4. KE, KT, inersia sama inductance. Kemudian kita perlu 2 adder, 2 integrator, dan 2 gain yang berlawanan. Kita cara merubah arah gain ini sendiri, itu klik kanan kemudian format. Kita perlu gain yang flip flop. Nah, kita perlu 2 dari gain ini. Nah, pertama-tama kita perlu 2 adder yang berbeda. Yang pertama itu adder yang 3 input, yaitu negatif, positif, negatif, negatif, positif, dan negatif, negatif ya teman-teman. Kemudian yang satu lagi itu negatif, positif teman-teman, negatif, positif, sorry. Nah, pertama kita masukkan inputnya ke dalam plus positif header. Right. Kemudian header ini bakal masuk ke resist. Inductance. Ini bakal jadi gain, ini bakal jadi inductance. Kemudian induktansi akan masuk ke integrator kemudian akan kita wiring ini dulu. Nah, kemudian di sini kita ada KE, ada KT ya tadinya. Ini kita sambungkan. Ini yang mana bakal jadi KE, kita sambungkan negatif. Kemudian ini this KT itu masukkan ke negatif, KT masukkan ke positif, sorry guys, ini positif negatif guys, hampir salah, positif negatif. Kemudian ada masuk ke inersia masuk ke integrator, aman aja, aman banget. Kemudian integrator itu masuk ke KE teman-teman, integrator bawah ini masuk ke KE teman-teman. Nah, dan integrator atas masuk ke KT. Nah, kemudian ini ada resisten masuk sama halnya. Nah, kemudian ini bakal masuk ke ini
scope tuh masuknya ke ini ya teman-teman. Kita juga perlu di sini buat paralelin ke gain sini negatif, yang mana ini nanti bakal jadi dumping. Nah, di sini kemudian kita perlu tadi kan ada beberapa variabel-variabel yang merepresentasikan dari motor DC itu sendiri. Terutama yang pertama tuh resistance, inductance, damping, inersia dan lain. Nah, gimana cara kita menaruh variabel-variabel tersebut ke dalam ini? Maka itu kita menggunakan mVals. Nah, di mVals sendiri kita harus mendefine nilai-nilai dari variabel tersebut, seperti R-nya kita define berapa nilainya, kemudian L-nya berapa, J-nya berapa, D-nya berapa, KE berapa, KT berapa ya teman-teman. Setelah kita ibarat mengcoding ya dan mendefinisikan bahwasanya nilai dari variabel tersebut ada di mfile, maka dari itu kita tinggal merubah variabel merubah ini menjadi variabel-variabelnya tadi seperti ini. Ini kita tulis resistensi berarti R. Karena kita udah mendefine tadi nilai R-nya berapa, jadi kita tinggal masukkan dari variabelnya aja. Kemudian di sini itu ada induktansi. Kita menggunakan 1/L berarti ya, 1/L induktansi. Dan di sini ada inersia 1. Inersia itu J. Kemudian di sini itu ada damping juga teman-teman. Kemudian di sini ada KE, kemudian ada KT. Satu teman. Oke. Yap. Kalau sudah bisa kita coba masih menunjukkan. Ini masih kalau kita perlu input ya. Inputnya kita coba pakai step. Source. Coba pakai step aja. Kita coba run. Nah, jadi akan menghasilkan outputnya seperti ini, teman-teman. Kemudian kita akan membuat dari closed loopnya sendiri ya, teman-teman. Yang pertama, aku akan menjelaskan sedikit mengenai closed loop akan seperti apa. Jadi untuk closed loop sendiri, nah ini akan menjadi kurang lebih seperti ini bentuknya pemodelannya. Kita yang butuhkan itu step, kemudian kita butuh sum, kita butuh function transfer function, kemudian kita butuh rangkaian tadi yang open loop, dan juga kita butuh scope lagi ya teman-teman. Kita coba membuatnya kembali. Let's go. Pertama-tama kita masuk ke sini, kita jadikan ini sebuah subsystem dengan cara menggunakan CTRL-A dan CTRL-G. Nah, ini akan otomatis jadi subsystem, atau teman-teman juga bisa seperti ini, kemudian klik kanan, create subsystem from selection. Nah, ini akan jadi subsystem teman-teman. Nah, sudah dihapus sih. Nah, sudah ya. Kemudian tadi kita butuh transfer function, kita butuh sum, kita butuh step juga transfer function, kita butuh sum, kita butuh transfer function teman-teman, FCN ada yang lihat FCN? Oh enggak, jadi logic and bit operation kah? Ya, transfer function. Oh enggak, dia di mana nih guys? Bit operation bukan.
solution source method comparison transfer function nope, agaknya lupa kita ya guys. Usah define function nih, transfer function, baru kita scope. Yeah, it needs another scope for this. Nah, kita wiring aja. Sini kita ubah transfer functionnya. Oh sorry, kita bukan transfer function ya sebenarnya. Transfer function bukan FCN guys. Aku ada sedikit keliru. Terus ada transfer. Nih kita ini pakainya ya teman. Kita wiring aja seperti biasa. Kita wiring seperti biasa. Kita rapiin. Terus untuk sumnya sendiri itu plus minus ya teman-teman. Ini plus minus. Sumnya itu plus dan minus. Kemudian kita tarik for close loop. Nah, kemudian kita ganti numerator koefisiennya jadi 4,44 dan ini jadi 1 kasih 0,01. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan coba kanan saya menggunakan hal yang sama, ataupun kita bisa merubah ininya, jadi kita pakai input aja, sama aja semua guys. Nah sekarang dan hasilnya menunjukkan ya sama aja stepnya, atau final value kita rubah juga, dari grafiknya itu akan sama aja. Yap. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye bye guys.